Pengelola Pusat Belanja Indonesia bersiap mengoperasikan kembali mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta. Mal di Jakarta sudah berhenti beroperasi sejak pembatasan sosial berskala besar pada awal April 2020. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD DKI Jakarta menyebut ada 60 mal atau pusat perbelanjaan yang akan kembali beroperasi pada Jumat 5 Juni 2020, disusul pembukaan 4 mal lainnya di Jakarta pada Senin 8 Juni 2020. Kembali beroperasinya pusat perbelanjaan ini mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 489 tahun 2020 tentang perpanjangan PSBB di Jakarta. Dalam aturan itu, Gubernur DKI Jakarta menyatakan PSBB hanya diperpanjang 14 hari sejak 22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Ini merupakan perpanjangan PSBB yang ketiga kali di Jakarta sejak pertama kali berlaku. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak akan memperpanjang kembali PSBB dan bersiap menghadapi masa new normal. Ini karena penanganan kasus infeksi virus corona di Jakarta sudah jauh lebih baik dibandingkan awal serangan pada Maret lalu. Tim Liputan Berita 1. Mal di Jakarta segera dibuka lagi, itulah topik Morning Talks kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat pagi Pak Wagub. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Stefanus Ridwan. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, dan seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita langsung ke Pak Stefanus. Ini ada berita bahwa 60 mal siap untuk dibuka kembali pada tanggal 5 dan 8 Juni nanti. Tapi sebelumnya kita akan lihat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sesudah kita putuskan PSBB diteruskan atau tidak. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5, mal bukan buka tanggal 7, itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri. Dan saya selalu mengatakan PSBB ini bisa PSBB penghabisan, tapi bisa juga diperpanjang, tergantung pantauan atas kegiatan masyarakat selama 2 minggu ini. Baik, itu tadi pernyataan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Pak Stefanus, ini gimana? Mal nampaknya nggak jadi buka tanggal 5 dan 8. Saya kira nggak begitu ya. Jadi itu kan kita persiapan untuk buka. Ada beberapa mal tuh 60 lebih mal yang di Jakarta dan yang bersiap untuk buka tanggal 5 Juni dan 8 Juni. Oke. Ya, itu kalau PSBB-nya sudah selesai. Kan kira-kira tanggal 4 kita sudah tahu sebelumnya bahwa PSBB ini diperpanjang atau tidak. Nah, besar harapan kami ya masyarakat semua kita bersama-sama membuat supaya korban COVID-nya turun terus. Dan kalau di bawah 1 saya kira kan bakal diizinkan untuk buka. Nah, di bawah kita 1 juga, itu maksudnya tingkat reproduksinya ya? Iya, betul. Baik. Dan itu kan harus disiapkan menurut saya. Nggak bisa kita bilang nggak punya target. Kita punya target untuk tanggal 5 untuk persiapan itu supaya benar-benar sempurna pada saat di tanggal 5 itu. Oke, artinya sebetulnya kemarin yang sudah ada 60 mal yang sudah bersiap itu memprediksi bahwa PSBB tahap ketiga ini adalah PSBB terakhir. Seperti itu ya Pak Stefanus ya? Betul. Oke, Pak, ini sudah berapa lama sebetulnya mal ditutup? April kalau saya tidak salah dimulai ya? Sudah 2 bulan lebih ya. 2 bulan? Oke. Itu kehilangan pendapatan sampai berapa banyak Pak? Kita lihat itu pendapatan kira-kira 9,8 triliun itu. 9,8 triliun selama sejak April itu ya? Iya. Oke, dan itu jumlah tenaga kerja yang kehilangan sampai berapa banyak Pak? Ya, ini tenaga kerja juga kan dirumahkan. Lebih daripada 50%, tapi kan tetap harus dibayar. Jadi kerugiannya sebenarnya yang 9,8 triliun itu adalah kerugian dari pendapatan yang mesti ada masuk. Tapi kehilangan yang sebenarnya lebih besar, sebab kan karyawan tetap masih dibayar. Ya, jadi biaya operasional kan?
supermarket masih buka, sehingga kita butuh benar-benar menjaga protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Oke, itu sampai berapa banyak tenaga kerja Pak yang dirumahkan? Tenaga kerja total seluruh Indonesia yang saya ada totalnya. Oke, kalau yang di Jakarta sendiri? 332.000 orang, Pak. Kalau yang di Jakarta sendiri? Jakarta kira-kira itu seperempatnya lah. Maaf Pak Stefanus, agak kecil suaranya, bisa diulang? Jadi kira-kira untuk Jakarta kira-kira seperempatnya, Pak. Seperempatnya, oke, baik. Itu kan ada pajak yang bisa diberikan kepada pemerintah mestinya ya, dari pendapatan itu. Itu kira-kira berapa banyak Pak yang tidak bisa diberikan? Ya, kita kan kebanyakan ada pajak final. Artinya kalau 9,8 triliun yang harusnya kita dapat, kadang nggak dapat, artinya kan pemerintah juga kehilangan 980 miliar ya. Oke, 10%-nya ya? Ya. Oke, baik. Pak Stefanus, kita ke Pak Wagub nih, ada Pak Ahmad Riza Patria. Pak Ahmad Riza Patria? Pak Wagub? Halo, ya gimana? Ya, Pak Wagub, ini kalau kita mendengarkan pernyataan Pak Anies, waktu akan memulai kembali PSBB ketiga, diharapkan ini akan menjadi PSBB terakhir, gitu. Ya. Memang tentu nanti akan melihat kurva epidemiologinya. Nah, ini kan tentu menjadi harapan juga bagi pelaku usaha, termasuk mal, gitu. Nah, ini kelihatannya PSBB ketiga ini akan seperti harapan Pak Gubernur dan juga mungkin diharapkan sama banyak orang, atau seperti apa? Ya, jadi memang ya ketika Pak Gubernur mengumumkan PSBB tahap ketiga itu sekitar tanggal 19 Mei, dan PPB berakhir, PSBB kedua itu kan tanggal 21 Mei. Halo? Ya. Nah, PSBB ketiga itu kan tanggal 22 Mei sampai dengan 4 Juni kan? Ya. Nah, jadi Gubernur menyampaikan kita semua berharap bahwa PSBB tahap ketiga ini menjadi PSBB penghabisan. Namun demikian, Pak Gubernur juga menyampaikan semua itu bergantung pada ketaatan kita, kedisiplin kita, kepatuhan kita. Jadi bergantung pada perilaku warga kita semua. Apabila seluruh warga patuh dan taat pada PSBB tahap ketiga, maka ini bisa menjadi PSBB penghabisan. Apabila RO-nya atau R0-nya di bawah 1%, ya. Penyebaran virus mengalami penurunan yang signifikan dan lain-lain. Itu PSBB bisa menjadi PSBB penghabisan. Namun demikian, sebaliknya apabila warga tidak taat, tidak patuh, melanggar PSBB, RO-nya di atas 1, itu maka yang terjadi sebaliknya, bukan menjadi PSBB penghabisan, justru kurvanya akan naik, penyebarannya meningkat, dan itu akan mengakibatkan diperlukan PSBB tahap keempat, gitu loh. Jadi itu sekali lagi, selama 5 hari berjalan PSBB tahap 3 ini, Pak Wagub, ini apakah memang tingkat reproduksinya itu menunjukkan penurunan atau sama saja atau justru jauh meningkat? Ya, selama 5 hari ini memang ada penurunan ya. Dari 1,1 kemarin itu menjadi 0,98 R0-nya, gitu loh. Oke. Tapi ini kan kita memasuki hari-hari yang kritis. Kenapa? Karena kita khawatir ada arus balik yang luar biasa. Khawatiran kita memang di PSBB ketiga ini, satu adalah bahwa warga ini sudah jenuh 2 bulan di rumah sehingga ingin keluar. Ketiga, warga ini terpaksa keluar karena ingin memenuhi kebutuhan anak-anak, pakaian dan sebagainya. Jadi ibu-ibu terpaksa keluar. Masuk masa pendidikan baru ya? Karena ingin belajar umpamanya. Ingin beli baju. Ketiga, warga ingin keluar karena ingin sholat Idul Fitri umpamanya.
Keempat, warga ingin keluar karena ingin bersilaturahmi. Kelima, warga ingin keluar karena ingin mudik. Keenam, warga keluar karena ada arus balik. Nah, atas 6 poin ini setidaknya kami telah mengeluarkan 2 pergub. Pergub 41 2020 tentang pemberian sanksi, ada sanksi denda, sanksi administrasi, sanksi sosial, sanksi pidana bagi warga atau masyarakat yang melanggar PSBB. Ini dimaksudkan perlunya ada penegakan agar warga lebih taat, patuh, dan disiplin. Kedua, kami juga terpaksa mengeluarkan Pergub 47 2020 tentang surat izin keluar masuk yang mengatur membatasi jumlah orang keluar dan jumlah orang masuk, khususnya bagi para pemudik yang keluar dari Jakarta maupun yang kembali ke Jakarta dari luar kota. Semua ini dimaksudkan perlu ada pengaturan dan pembatasan demi agar pada PSBB tahap ketiga ini kita bisa mencapai satu titik yang kita harapkan bersama, yaitu R0-nya di bawah 1, kurva penyebarannya menurun signifikan, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi sekali lagi, PSBB tahap keempat atau tahap ketiga sampai tanggal 4 ini, berakhir atau tidak berakhirnya sangat bergantung pada kepatuhan kedisiplinan kita semua. Untuk itu kami selalu menghimbau dengan berbagai kesempatan agar warga tolong patuh dan taat apabila kita semua ingin tidak ada PSBB tahap kelima dan ingin segera memasuki masa kenormalan baru. Oke. Gitu. Pak Wagub, bukan hanya soal kepatuhan dan kedisiplinan warga, tapi juga ini bergantung pada ketatnya pengawasan pemerintah sebetulnya terhadap kepatuhan dan kedisiplinannya. Begitu kan mestinya kan? Ya memang kami selain mengeluarkan peraturan, ya, melakukan sosialisasi, kami juga menyiapkan berbagai petugas, termasuk titik-titik checkpoint di perbatasan, untuk bagi arus balik, arus mudik dan arus balik. Ya. Jadi peraturan sudah kami buat dan kami sosialisasikan, titik-titik perbatasan atau checkpoint sudah kami siapkan dengan petugas lengkap dari Dishub, Satpol PP, dari Polri dan TNI, ada tim gabungan di sana yang bekerja 24 jam 3 shift untuk memastikan agar warga tidak keluar maupun masuk wilayah Jabodetabek. Oke, baik. Pak Wagub, kalau melihat angka tingkat reproduksinya yang sudah di bawah 1, kalau sampai tanggal 4 Juni nanti kondisinya masih seperti ini, masih di bawah 1, apakah artinya PSBB tahap 3 ini akan berakhir dan secara otomatis bisnis termasuk mal itu boleh beroperasi? Ya tentu nanti kita memang ya, hari ini kami akan melakukan finalisasi konsep atau ketentuan-ketentuan untuk memasuki kenormalan baru. Kami akan finalisasi hari ini ya, dipimpin nanti rapat dengan Pak Gub. Jadi kami akan siapkan konsep sebaik mungkin untuk memasuki masa kenormalan baru. Namun demikian yang paling penting bukan hanya konsepnya, tapi jauh lebih penting adalah ketaatan kepatuhan warga. Setuju. Sehingga konsep yang kami susun bisa kita berlakukan apabila warga patuh dan taat. Setuju bahwa itu memang sangat penting. Tapi di sisi lain juga kan sebetulnya kalau kita bicara soal mal, bukan hanya soal sisi komersil bahwa orang bisa belanja, tapi seperti yang disampaikan sama Pak Stefanus, ada 1/4 dari 332.000 tenaga kerja di sektor mal yang saat ini dirumahkan, dan itu kan akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi di tingkat rumah tangga. Itu maksud saya. Nah, pertanyaannya, jika tingkat reproduksi penularan virus corona masih seperti yang sudah tercapai sekarang, di bawah 1, di angka 0,98, apakah secara otomatis setelah PSBB tahap 3 ini, dan ini akan tadi disampaikan akan berakhir kalau di bawah 1 ya. Ya, jadi apakah begini, secara otomatis mal akan boleh beroperasi tentu dengan syarat-syarat, atau
sebetulnya masih belum beroperasi? Ya, jadi begini, kami nanti dalam beberapa hari ke depan akan mengadakan rapat pertemuan dengan para ahli epidemiologi untuk membahas apakah dimungkinkan setelah tanggal 4 itu kita akan memasuki masa kenormalan baru. Semuanya kami tidak putuskan sendiri, tentu kami melibatkan para ahli dalam mengambil kebijakan. Memang harapan kita posisinya itu di bawah 0,8, 0,7 ya, belum di 0,98 ya. Itu yang kami dengar, yang dimungkinkan kita memasuki kenormalan baru. Ya mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini ada penurunan yang cukup sehingga dimungkinkan kita memasuki era kenormalan baru. Tapi sebaliknya kalau masyarakat tidak patuh, maka sangat dimungkinkan kita justru akan memperpanjang menjadi PSBB tahap yang keempat. Oke, boleh nggak kalau saya simpulkan Pak Wagub, meskipun PSBB tahap 3 ini menjadi tahap terakhir, belum tentu juga sebetulnya bisnis itu secara otomatis bisa langsung beroperasi. Ya jelas memang. Jadi PSBB tahap 3 ini bukan PSBB tahap terakhir. Harapan kita, termasuk harapan Pak Gubernur, ini menjadi PSBB penghabisan atau terakhir. Namun demikian itu sangat bergantung pada kepatuhan ketaatan kita. Betul. Yang kedua, yang kedua tadi saya belum jawab terkait dengan masalah ekonomi, pekerja yang belum bisa bekerja. Memang ini menjadi kekhawatiran kita semua. Sudah hampir memasuki 2 bulan ya. Persisnya itu kan PSBB pertama kita mulai 10 April kan. Nanti kira-kira tanggal 9 Juni itu masuk 2 bulan bahwa seluruh pekerja, mal, dan lain-lain itu memang dirumahkan. Dan ini memang berdampak pada ekonomi kita. Namun demikian, ini memang pilihan-pilihan yang harus kita ambil demi menyelamatkan seluruh warga, tidak hanya warga yang bekerja, tapi warga yang lain dari terpaparnya daripada virus corona. Nah, jadi kita memang berusaha, kalau ingin kembali usaha, ekonomi bangkit, mari kita tolong semua bekerja sama untuk patuh pada PSBB tahap ketiga, sehingga kita bisa memulai di bulan Juni tanggal 5. Tapi sebaliknya kalau tidak patuh, R0-nya masih di atas 1, maka kita pilihannya diantaranya adalah memperpanjang PSBB. Oke, dampaknya luar biasa sekali terhadap ekonomi itu, Pak Wagub. Ya justru itu, memang dampaknya ini berat ya. Bagi ekonomi kami memahami, makanya diantaranya juga kami minta para dunia usaha melakukan terobosan-terobosan usaha, pendekatannya melalui jualan online dan sebagainya, atau multi level ya. Itu juga cara-cara yang kami anjurkan dan kami sarankan. Dan untuk itu kami minta coba juga dunia usaha juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat dan seluruh warga. Ayo, kalau kita ingin memasuki masa yang baru, kenormalan baru, ayo kita disiplin. Ini memang di PSBB tahap ketiga menjadi pertaruhan kita semua. Apakah kita akan memasuki masa kenormalan baru atau justru kita akan memasuki fase daripada PSBB tahap keempat. Ya, jadi sekali lagi, ayo beberapa hari ke depan warga patuh dan taat. Kami telah menyiapkan berbagai regulasi, peraturan, Pergub 41, Pergub 47, menyiapkan checkpoint, menyiapkan petugas, bahkan ada gerakan kedisiplinan nasional yang digerakkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa seluruh warga bisa patuh dan taat. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Stefanus Ridwan. Pak Stefanus. Ya. Ya, ini tadi Anda juga mungkin sudah mendengarkan pernyataan Pak Wagub. Ini kalau kita bicara soal kehilangan pendapatan, soal biaya operasional yang terus dikeluarkan. Ini kan artinya kalau kita bicara soal investasi, ini bisa, kalau seandainya ini masih terus harus seperti ini, Pak Stefanus, ini bisa bertahan berapa lama sebetulnya? Saya kira nggak tentu ya tahan berapa lama, soalnya kan masing-masing perusahaan keuangannya beda-beda kekuatannya untuk bertahan. Betul. Ada juga yang sekarang ini mungkin sudah
kolaps banget ya kan, nggak bisa bayar. Nggak, kita bicara soal mall ya. Kita bicara soal mall nih Pak Stefanus. Halo? Kita bicaranya soal mall, tapi bukan seluruh dunia Iya, usaha. ya maksudnya mall. Mallnya kan tutup. Ya. Ada yang nggak kuat juga dengan mallnya. Oke. Sebab masih ada utang dan lain-lain kan. Betul. Jadi saya kira jangan terlalu lama lah. Kita harus semua masyarakat, pemerintah, kita pengusaha juga sama-sama coba bagaimana kita bisa menurunkan angka yang tadi itu. Ya. Kalau saya kira turun itu yang paling baik-baik buat semua. Jadi perlu ada disiplin yang benar-benar, dan kita berharap juga pada petugas ya udah tindak aja dengan tegas banget gitu, jangan terlalu ringan sehingga tidak ada rasa kapok gitu. Oke, baik. Baik Pak Stefanus dan Pak Wagub, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali.